Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali di sesi 8 dan ini adalah sesi yang terakhir di pertemuan kita untuk semester ini ya teman-teman. Bersama saya Wahyu Nur JWK, tutor dari Institut Digital Ekonomi LPKIA. Pada sesi ini kita akan membahas terkait dengan penyajian rencana bisnis ya. Nah, untuk rencana bisnis itu dari sesi pertama kita belajar itu kita memiliki 3 bagian ya teman-teman. Yang pertama itu ada bagian awal, yang kedua kita sudah membahas tentang bagian inti, dan hari ini di sesi terakhir di sesi 8 kita akan membahas tentang bagian akhir. Dimana pada bagian akhir ini nanti kita akan masuk di beberapa materi, yaitu satu adalah namanya glosarium ya, kemudian ada appendix dan lampiran, kemudian ada indeks, ada format dokumen, ada elemen navigasi, dan tentunya yang terakhir kita akan mencetak rencana bisnis. Nah, glosarium itu biasanya kita membuat suatu daftar alfabetis ya untuk memudahkan ranah pengetahuan tertentu, di mana nanti pembaca akan memahami definisi istilah-istilah yang biasanya tidak familiar begitu ya. Itu glosarium dibuat dalam bagian akhir dari sebuah rencana bisnis. Kemudian appendix dan lampiran itu yaitu untuk menyatakan informasi yang penting bagi strategi bisnis, akan menarik bagi investor dan kreditor potensial biasanya. Nah, ini biasanya contohnya ada tambahan data pasar, ada laporan analisis dan riset, ada artikel koran, ada fair release, ada informasi produk, ada brosur dan informasi pemasaran, sejarah dan prestasi, kemudian halaman web, tambahan laporan keuangan, infrastruktur IT, jadwal suplemental, detail proses produksi dan operasi, daftar investor, dan biodata manajemen. Biasanya itu ya. Nah, kemudian ada indeks nih. Indeks ini biasanya kalau di sebagian besar rencana bisnis itu adalah untuk menyertakan daftar isi ya. Tetapi hanya sedikit yang biasanya menyertakan indeks tuh biasanya ya. Ini biasanya sangat berguna ya untuk dokumen yang jumlah halamannya biasanya lebih banyak, itu kita menggunakan indeks. Kemudian untuk format dokumen, justru sebuah rencana bisnis akan lebih bagus kalau kita menggunakan format dokumen dengan baik ya, sehingga membantu pembaca untuk menjelajah rencana bisnis secara mudah. Kemudian elemen navigasi nih, elemen navigasi juga dalam sebuah dokumen rencana bisnis juga penting nih. Yang pertama misalnya nomor halaman, penempatan judul yang baik, daftar isi, kemudian catatan kaki dan catatan akhir, header dan footer, judul bagian dan halaman sampul itu diatur sedemikian rupa sehingga memudahkan untuk navigasi dokumen rencana bisnis. Kemudian yang terakhir tentunya mencetak. Nah, kalau mencetak kita harus memvalidasi semua dulu ya. Kalau sudah bagus baru kita akan lakukan pencetakan rencana bisnis. Itu semua materi di sesi 8. Jangan lupa untuk mengisi diskusi dan coba cek kembali ya ujian-ujiannya apakah sudah semua tugasnya dilakukan. See you next time bersama saya Wahyu JWK, tutor Institut Digital Ekonomi LPKIA. Merdeka.